warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Soga, Sobat Ngagaya. Saya Una, kembali lagi di podcast Ngagaya. Ngariung, gabung yuk ah. Nah Soga, kita sekarang sedang berada di kediaman Bapak Kepala Desa Talagasari. Nah, saya sekarang berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan beliau untuk menggali lebih dalam informasi apa sih yang ada di Desa Talagasari ini. Yuk, kita sapa dulu beliau. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Baik. Bapak, untuk pertama supaya Sobat Ngagaya tahu, boleh Ya. perkenalkan diri dulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Jalil, Kepala Desa Talagasari, Kecamatan Kadupana, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Bapak di sini Kepala Desa Talagasari ya, Pak? Betul. Nah, Bapak ini selaku sebagai Kepala Desa, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Desa di Talagasari? Saya udah 3 periode. Kalau jadi kepala desa, saya udah 3 periode. Dan sekarang mungkin periode terakhir saya menjabat dari tahun 2020. 20 ya, Pak? Berarti sekarang sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Ya. Nah, Bapak, kira-kira ini jumlah penduduk di Desa Talagasari ini ada berapa sih, Pak? Jumlah penduduk di Desa Talagasari ini berarti jiwa ya? Ya, berapa jiwa? Sekitar 4.000 jiwa. 4.000 jiwa. Terdiri dari jumlah kakak kurang lebih 1.213 kakak. Oh, berkepala keluarga ya, Pak? Kepala Ya? keluarga. Ya. Nah, kira-kira nih, Pak, Ya. di desa ini ada apa aja sih, Pak? Gitu. Kan kita belum tahu nih. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Terima kasih. Di Desa Talagasari ini yang baru-baru ini adalah embung. Embung itu kalau mungkin kalau bahasa Indonesia nggak mau ya. Nggak mau. Cukup Nggak mau. unik ya, Pak? Ya. Lucu namanya. Tapi kan ini dari pusat juga Pak Jokowi meluncurkan program yaitu untuk embung. Alhamdulillah Desa Talagasari ada embung dibangun tahun 2022 dan ini kesempatan saya untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Cianjur, Bapak Haji Herman Suherman, dan juga kepada Bapak Dewan, Pak Dadang Sutarmo, yang dari fraksi PDIP. Beliau sudah memberikan bantuan yaitu untuk embung. Alhamdulillah pada tahun 2022 sekitar bulan Oktober itu ada pembangunan embung di Desa Talagasari. Oh, embung ini semacam wisata atau apa, Pak, kira-kira? Bukan wisata, Oh. tapi itu merupakan suatu kolam besar yang ukurannya kurang lebih 40 kali 16 meter. Dan itu mungkin ke depannya untuk dijadikan suatu tempat wisata, bisa dikatakan wisata di Desa Wisata. Talagasari. Untuk wisata tuh, untuk Sobat Ngagaya biar tahu di Desa Talagasari ini akan ada wisata embung ya, Pak ya? Ya. Nah, itu bertujuan untuk apa, Pak? Kalau embung bertujuannya yang paling utama adalah untuk penampungan air. Oh, penampungan air. Bila mana musim kemarau, airnya kecil, nah itu bisa dibuka, dialirkan kepada sungai yang selalu dipakai oleh warga masyarakat untuk mengairi lahan pertanian, sawah, Persawahan ya, Pak? pesawahan ataupun kolam untuk menanam ikan. Nah, kenapa namanya embung, Pak? Cukup unik itu. Kalau embung itu mungkin dari bahasa Indonesia mungkin. Jadi
embung aja gitu. Embung. Embung, Saya juga weh. kurang tahu gitu, tapi itu udah dikatakan embung. Mungkin itu suatu Nama penampungan daerah air. aja kali ya, Pak ya? Bukan, Oh, bukan nama bukan. daerah, bukan. Tapi itu apa tuh tempat penampungan air. Penampungan, kayak bendungan gitu, Bendungan, Pak. kayak bendungan gitu. Oh, Tapi iya, ini iya, bukan iya, iya. bendungan, tapi untuk penampungan air semacam kolam gitu, semacam kolam. Boleh bisa dilihat besok di tempat embungnya. Dan ini kedepannya saya akan tata untuk dijadikan suatu tempat wisata di sana. Wisata. Karena lahannya agak luas, saya ingin dijadikan tempat wisata karena sekarang para remaja zaman media sosial bisa dijadikan tempat selfie, Tempat selfie. selfie Bagi gitu. yang mau selfie. Karena di sana selfie. udah ada 3 bangunan gazebo ada. Oh, ada. udah ada pembangunan Ya. seperti itu. Jadi untuk diangkat jadi tempat wisata, saya ingin mengangkat ekonomi warga masyarakat, usaha kecil menengah. Oh, banyak yang dagang ya, Pak ya? Udah Banyak. banyak yang dagang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yang menjadi mata pencaharian utama di Desa Talagasari ini itu apa, Pak? Di Desa Talagasari karena memang pesawahan sangat luas, jadi mata pencaharian warga masyarakat itu adalah bertani, Bertani. Oh, iya. menanam padi, Tadi beras Cianjur ya, Pak? ya beras. Selain itu? Ada untuk ikan. Oh, Untuk ikan, peternakan Peternak ikan. ikan. Ya, itu tapi peternakan secara apa tuh otodidak lah. Masyarakat masyarakat. punya balong dan ditanami Ikan, ikan lalu mujair, dijual. nila ataupun ikan mas gitu. Dan banyak seperti lele ataupun ikan-ikan yang lainnya. Biasanya Pak, hasil itu dijual kemana? Masih di daerah sini atau sampai ke Cianjur kota atau keluar kota? Dijual di sini ada gitu. Tapi kebanyakan keluar Desa Talagasari ataupun keluar dari Kecamatan Kadupanak. Ada ke Sinang Barang, Oh, ke Tanggeng, ataupun mungkin itu ke luar dari Kabupaten Cianjur. oh, lumayan ya Pak, Ya. untuk pemasukan anggaran desa. Enggak, karena belum terakomodir gitu ya. Oh. Jadi itu masing-masing warga masyarakat. Masing-masing. Oke, nah kalau di Desa Talagasari ini ada ciri khas gak Pak? Baik itu dari makanan atau hasil alam, wisata, atau apa mungkin? Ada. Kalau dari Desa Talagasari, karena dulu Desa Talagasari ini kan baru. Itu ada satu perkampungan yang namanya Kampung Cimanggu. Cimanggu. Kampung Cimanggu itu sudah terkenal kemana-mana. Karena ada ciri khas yang paling menonjol adalah ikan mas. Ikan mas lokal dari Cimanggu. Dan pada periode pertama saya sebagai kepala desa, pada waktu itu dikunjungi oleh Dinas Perikanan dari Kabupaten Cianjur. Dan itu ada seorang tokoh warga masyarakat sebagai pakar ikan. Pakar ikan. Namanya Bapak Idan Wildan. Dan Wildan. diketemukanlah suatu ikan mas lokal yang namanya Strain Wildan. Strain Wildan. Strain Wildan. Sekarang masih ada bibit-bibitnya. Jadi induknya gitu. Itu di yang penerus-penerusnya seperti ada Kang Udi, ada Padira, banyak-banyak lagi yang lainnya. Nah, ini sekarang Bapak selaku kepala desa. Ya. Program apa sih Pak yang sudah ataupun akan dijalankan ke depannya untuk desa ini? Program memang kalau program sekarang yang dijalankan adalah pembangunan Jalan. infrastruktur. Oh iya. Karena Desa Talagasari ini memang jalan-jalannya masih jelek. Itu aja. Nah, ini agak formal ya Pak. Ya. Itu anggaran desa yang digunakan atau dari anggaran lain?
Itu anggaran desa yang Anggaran desa? dinamakan anggaran dana desa Oh, dari dana pemerintah desa, pusat. dari pemerintah pusat. Ya, Digunakan untuk apa aja tuh Pak? digunakan untuk pembangunan. Untuk tahun ini digunakan untuk pembangunan jalan. Pembangunan jalan. Dan ada sebagian yaitu bantuan langsung tunai 25% untuk warga masyarakat yang bisa dikatakan yang miskin ekstrim. Oh. Dan juga untuk ketahanan pangan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Harapan apa sih yang Bapak inginkan untuk desa Talaga Sari ini, baik dari anak muda di Talaga Sari ini maupun di kota Cianjur? Untuk kedepannya harapan saya, terutama buat para pemuda, Ya. khususnya di desa Talaga Sari, ayo kita sama-sama untuk membangun desa Talaga Sari yang lebih maju. Dan umumnya untuk semua para pemuda, para remaja untuk membangun Kabupaten Cianjur supaya Cianjur lebih maju. Amin. Amin. Baik, Soga di rumah, sedikit kita sudah berbincang-bincang ya dengan Bapak Kepala Desa. Nah, alhamdulillah kita jadi tahu informasi tentang desa Talaga Sari ini yang sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Bahwa di sini tuh ada tempat wisata, ada banyak sekali informasi-informasi ataupun ilmu mungkin yang kita jadi tahu. Nah, sekarang sebelum kita closing nih Pak, Ya. satu lagi pesan-pesan Bapak untuk desa ini. Untuk desa ini. Ya tadi pesan saya terutama kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, jangan bosan-bosan untuk memberikan bantuan kepada desa Talaga Sari, khususnya umumnya kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Cianjur, supaya desa-desa lebih maju. Di samping anggaran-anggaran dana desa dikucurkan dari pemerintah pusat, juga anggaran APBD Kabupaten Cianjur tolong disalurkan kepada desa-desa, khususnya desa saya, desa Talaga Sari, supaya lebih berkembang. Amin. Amin. Oke, Sobat Ngagaya, berakhir sudah perbincangan kita bersama Bapak Kepala Desa. Sedikitnya semoga bisa memberi informasi untuk Sobat Ngagaya sekalian di rumah. Saya Una, undur diri. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Salam Ngagaya, ngariung, gabung, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.